Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali bersama-sama mengkaji kitab Risalatul Mu'awanah. Semoga ini menjadi asbab kita mendapatkan husnul khatimah. Baru kita kaji ya, Masya Allah, bahwasanya kita dilarang untuk mengumpatlah, bahasa gampangnya ya, mengumpat, bahasa kasarnya melaknat, mencaci maki. Oleh Rasulullah dilarang untuk melaknat, apalagi terhadap sesama muslim. Dilarang kita untuk melaknat, karena melaknat tersebut adalah merupakan perbuatan fasik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bit-ta'allufi baina qulubil mu'minina wa tahbibi ba'duhum ila ba'din bizharil mahasini wa sitril qabaihi. Wa 'alaika, dan hendaknya atas kalian, bitta'allufi baina qulubil mu'minin, menyatukan hati-hati orang yang beriman, menjadikan hati orang beriman itu alif, disatukan, jangan sampai dibuat cerai-berai, jangan sampai sesama orang mukmin saling menghujat, saling menghina dan sebagainya. Dalam Al-Qur'annya, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Faslihu, maka hendaklah damaikan, baina akhwaikum, di antara dua saudara itu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk seperti itu. Lalu bagaimana kalau terjadi sebagaimana yang muncul saat sekarang adalah adu domba antar umat Islam, karena ada agenda besar yang tersembunyi untuk menguasai negeri ini. Sebelum Islam hadir di Indonesia, Indonesia belum terbentuk sebagai satu bangsa. Masih masing-masing kerajaan masing-masing. Majapahit dengan Majapahit, kerajaan Pasundan dengan kerajaan Pasundannya, Sriwijaya dengan Sriwijayanya. Ketika hadir Islam di Nusantara, maka kemudian di situ ada ajaran Islam, yaitu hubbul watan minal iman. Mencintai negara, mencintai tanah air adalah merupakan sebagian dari iman. Maka kita adalah negara atau bangsa yang beragama, kemudian baru bangsa yang bernegara. Maksudnya setelah mayoritas penduduk Nusantara ini beragama Islam, maka muncullah keinginan untuk menjadi satu bangsa yang merdeka, yaitu bangsa Indonesia. Maka melihat dari situ, pertahanan terakhir bangsa Indonesia adalah agama Islam, umat Islamnya.
Tidak ada yang ditakuti oleh orang-orang non-Islam, oleh orang-orang kafir, orang-orang orientalis, kecuali Islam ketika sudah muncul semangat jihadnya. Semangat jihad adalah semangat berjuang untuk mempertahankan kebenaran, untuk membela bangsa dan negara. Kalau sudah muncul, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya kecuali kematian. Sementara kematian yang terjadi ketika berjihad, maka pahalanya adalah mati syahid. Dan itu semuanya, hampir semua umat Islam ingin mati syahid. Kenapa ingin mati syahid? Karena jaminannya adalah yadkhulunal jannah bighairi hisab. Orang yang meninggal mati syahid itu mereka termasuk golongan umat Islam yang pertama, yaitu yadkhulunal jannah bighairi hisab. Orang yang masuk surga tanpa hisab, bukan tanpa kesalahan. Ada kesalahannya, tetapi kesalahannya ma'fu, sehingga yadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Dan Allah yarham mbah saya cerita, beliau dulu komandan pasukan Hizbullah dulu. Sebelum adanya TNI itu ada namanya Hizbullah. Beliau berjuang di daerah Ciledug. Setiap hari, setiap Jumat, beliau khotib ngajak umat Islam untuk berjuang fisabilillah. Ketika masih zaman penjajahan Belanda, beliau ngajak terus. Dan banyak yang ikut, pemuda-pemuda, orang-orang laki-laki tua, pada ikut berjuang. Dan namanya ketika itu perang gerilya. Dan perang gerilya itu hampir setiap hari dilaksanakan perang gerilya. Beliau itu sampai niteni. Ketika perang gerilya tiap hari, selama 2 tahun perang gerilya, hanya 2 orang yang mati syahid, Pak. Padahal perangnya hampir setiap hari. Yang ada luka, ketembak, apa. Tapi mati syahid jarang. 2 tahun cuma 2 orang. Berarti, kata beliau, Allah yarham, untuk mati syahid aja susah. Gak gampang. Bahkan ada satu kisah ketika perang Afghanistan itu, Taliban melawan Rusia dan Amerika. Ada yang sengaja, Pak, face to face perangnya, beliau baca Quran, duduk di atas bukit dan terbuka. Tujuannya pengen mati syahid. Musuh Rusia di sebelah sana ditembak, enggak masuk, Pak. Luar biasa, tidak ada satu peluru pun yang tembus ke dia. Jadi di sini ketika umat Islam sudah dilemahkan, diadu domba, habaib dengan para ulama diadu domba, kemudian habaib bukan turunan Rasulullah, bukan dari Yaman, itu hanya subhanallah. Kalau kita sudah jatuh ke situ, naudzubillah min dzalik. Kalau sudah terjadi begitu, kita angkat tangan saja, jangan ikut-ikutan. Sudah baginya dosa yang luar biasa. Karena yang jadi Tuhan bukan Allah. Semuanya demi jabatan, demi uang. Padahal sini anjurannya adalah untuk menyatukan hati-hati orang-orang yang beriman. Hati-hati orang-orang muslim. Wa tahdidi ba'duhum ila ba'din, dan mencintai, memunculkan rasa cinta ba'duhum ila ba'din, sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Dengan bagaimana biizharil mahasini, dengan memunculkan kebaikan-kebaikan sesama muslim. Sesama orang-orang beriman dimunculkan kebaikan-kebaikannya. Wasitil qabaihi, dan menutupi keburukan atau kejelekan-kejelekannya.
Inilah yang menjadi acuan untuk kita. Bila terjadi perselisihan, maka kita hendaknya mendamaikan perselisihan yang terjadi. Wa 'alaika bi islahi dzati bainihim. Fa inna lil islahi fadlan yazidu 'ala fadlin nafili minas sholati was siyami wa la siyama bainal walidi wa waladihi wal qarib wa qarabatihi. Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Setelah yang pertama kita menyatukan hati orang-orang beriman, maka wa 'alaika bislahi dzati bainihim, dan hendaknya kita memperbaiki keadaan di antara mereka. Yang namanya orang dalam kehidupan pasti ada yang namanya salah paham. Yang salah paham ini yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Kalau sudah terjadi begitu, maka kita dianjurkan untuk memperbaiki islah di antara saudara-saudara kita yang sedang ribut. Jangan sampai berkepanjangan. Kita dianjurkan untuk memperbaiki keadaan sesama kita. Fa inna lil islahi fadlan yazidu ala fadlin nafal. Karena dalam perdamaian tersebut, dalam perbaikan tersebut ada keutamaan yang melebihi keutamaan pahala-pahala ibadah sunnah. Minas sholati, seperti pahala ibadah sholat sunnah, wasyami, dan puasa sunnah, wala siyama bainal walidi wa waladihi, apalagi memperbaiki hubungan antara orang tua dengan putranya, dengan anaknya. Ada satu mahfuzat, qad yajma'ul mala ghairu akilihi. Kadang-kadang ada orang yang kerjanya ngumpulin duit, ngumpulin harta, ghairu akilihi, tapi dia nggak memakannya. Wa yaqulul mala ghairu man yajma'uhu. Dan ada yang memakan harta itu ghairu man, bukan orang yang mengumpulkannya. Yaitulah anak. Bapak itu kerjanya ngumpulin. Anaknya kalau minta, Masya Allah, nggak ngelihat bagaimana orang bapaknya itu mencari rizkinya yang halal buat keluarganya, luar biasa. Maka di sini untuk mendamaikan kedua orang tadi, orang tua dan anaknya, itu luar biasa. Pahalanya luar biasa. Wal qarib wa qarabatihi, dan kerabat, di antara kerabat harus didamaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Faslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah baina akhawaykum, di antara saudara-saudara kalian. Wajib berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kejadian apapun yang terjadi terhadap diri kita maupun terhadap alam sekitar ini. Jangan sampai kita menjadi hakim dalam artian, wah, bakal begini nih, seolah-olah melupakan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang terjadi di alam semesta itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada anak ribut dengan orang tuanya, kita harus damaikan. Dan jangan menjadi wah, ini anak durhaka bakal begini. Nah, itu nggak boleh. Selama dia masih hidup,
masih ada kemungkinan untuk dapat hidayah. Maka kewajiban kita mendamaikan dan mendoakan kebaikan. Maka apapun kondisi yang terjadi, kita harus punya husnudzon sama Allah, bahwasanya Allah bisa memberikan hidayah, bisa mendamaikan. Allah mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Nah, kewajiban kita mendamaikan yang ribut tanpa menghukumi, menghakimi. Ini anak bakalan begini, wah itu sudah di luar batas kemampuan kita. Masih ada Allah. Masih ada Allah yang maha kuasa, yang mengatur bagaimana. Wal qarib wa qarabatihi, dan kerabat, baik kerabat kita atau kerabat orang lain selama dia orang beriman, orang Islam. Kita tahu permasalahannya, kita wajib berupaya untuk mendamaikan. Wa iyyaka wa ifsadi dzatil baini bin namimah wal ghibah wa nahwihima mimma yujabul tanafur wa tadabur fa inna dzalika 'azimun indallahi ta'ala. Wa iyyaka, dan janganlah kalian menjadi orang yang ifsad, merusak, zatil bain, yang merusak keadaan yang sudah baik. Jangan sampai kita menjadi penyebab rusaknya keadaan yang sudah baik. Baik keadaan saudara, hubungan saudara sudah baik, kita acak-acak. Maka jangan sampai kita menjadi pribadi yang menyebabkan kerusakan hubungan antar sesama. Dengan apa? Bin namimah, dengan adu domba. Maka dosanya luar biasa. Adu domba dan wal ghibah, dan ghibah, dan gosip. Wa nahwihima, dan selainnya, upaya-upaya menghancurkan, merusak hubungan yang sudah baik. Mimma yujabu tanafur wa tadabur, yang diwajibkan untuk berfikir. Fa inna dzalika 'azimun indallahi ta'ala, sungguhnya itu semua itu termasuk perkara yang besar di sisi Allah. Dosanya luar biasa besar. Apa itu? Namimah dan ghibah. Namimah itu adalah adu domba, menjelek-jelekan yang lain terhadap yang lain supaya terjadi perpecahan. Wan namimatu, adapun yang namanya namimah adalah antan kula kalama insanin li insanin taqsudu bidzalika fasadu bainihima, memindahkan perkataan seseorang untuk orang lain, taqsudu bidzalika, yang dimaksudkan dengan perkataan tersebut fasadu bainihima, rusaknya hubungan mereka berdua. Ketemu sama A, menjelek-jelekan si B, bahwasanya si B sama kamu tuh begitu. Ketemu si B, kebalikannya menjelek-jelekan si A. Itu namanya namimah, supaya A dan B berantem. Adu domba. Yang itu jamaahnya banyak, yang ini jamaahnya sepi. Jamaahnya sepi, ngadu domba jamaahnya banyak. Dosanya luar biasa besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda tentang tukang adu domba, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang yang suka menyebar fitnah, menyebar adu domba. Wa qala alaihi salam,
Kemudian Rasulullah pun bersabda, abghadukum ilallahi ta'ala al-musya'una bainal ahibbati bin namimatil al-mufarriquna bainal ikhwan wal ghibah. Titik. Rasulullah bersabda, abghadukum ilallah, orang yang paling dibenci di antara kalian oleh Allah adalah al-musya'una bainal ahibbati bin namimah, orang yang berjalan di antara orang-orang yang saling menyayangi. Berjalannya dengan apa? Bin namimati, dengan mengadu domba. Nggak seneng melihat orang lain akur. Ini kerjaannya iblis ini. Kerjaannya setan, anak buahnya setan, iblis begitu. Nggak seneng lihat orang lain akur. Nggak seneng umat Islam itu akur. Karena kalau umat Islam akur, bersatu, sudah nggak ada lawannya. Maka dipikirkan caranya bagaimana supaya tidak akur. Maka ini namanya namimah. Alhamdulillahnya bukan orang Islam yang begitu, Pak ya. Pasti bukan orang kalangan Islam yang membuat skenario supaya orang Islam berantem. Ada bodohnya adalah umat Islam mau diadu domba. Yang jamaah itu sama jamaah ini. Al-mufarriquna bainal ikhwan, yang kerjaannya memecah belah sesama saudara. Luar biasa sekali. Makhluk yang paling Allah benci adalah orang yang bekerja sebagai penyebar fitnah, senang melakukan perpecahan antar saudara. Wal ghibatu, adapun namanya ghibah adalah antadhkura insanan fi ghibatihi bima yukrihuhu kalau kana hadiran taqsudu bidzalika tanqisihi wa sawa'un hasalat tafhim bin nutqi awil isyarah awil kitabah. Yang namanya ghibah adalah hiya antadhkura insanan fi ghibatihi, membicarakan orang lain fi ghibatihi, orangnya tidak ada. Namanya ghibah adalah membicarakan orang lain dalam keadaan orangnya tidak hadir, tidak ada. Bima yukrihuhu, dengan sesuatu yang kalau orang yang diomongkan itu tahu tidak senang, yang tidak disukai oleh orang tersebut yang dighibahi, yang digosipkan. Kalau kana hadiran, walaupun orang itu ternyata hadir, taqsudu bidzalika tanqisihi, maksudnya dengan melakukan pembicaraan ghibah tadi, gosip tadi, maksudnya adalah tanqisihi, menjelek-jelekannya atau supaya mengurangi derajatnya dalam pandangan manusia. Wa sawa'un hasalat tafhim bin nutqi awil isyarah awil kitabah, baik membicarakan orang tersebut baik pakai ucapan atau dengan isyarat ataupun dengan tulisan. Lagi ngomongin orang yang nggak hadir tiba-tiba hadir, nongol, dirubah jadi bahasa isyarat.
sama saja namanya ghibah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kullul muslimin alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, haram hartanya, dan haram kemuliaannya. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah bersabda, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Astagfirullahaladzim. Ini harus kita perhatikan sabda Nabi Muhammad, ghibah itu dosanya lebih bahaya daripada zina. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Wahallahu ila Musa alaihissalam, man mata taiban minal ghibati fahuwa akhiru man yadkhulul jannah, wa man mata musirran 'alaiha fahuwa awalu man yadkhulun nar. Dan Allah telah berfirman kepada Nabi Musa, siapa orangnya yang mati tapi sudah taubat dari ghibah, fahuwa akhiru man yadkhulul jannah, maka orang tersebut adalah orang yang paling terakhir masuk surga, mati dalam keadaan taubat dari perbuatan ghibah. Orang tersebut masuk surga paling terakhir. Wa man mata musirran 'alaiha, dan barang siapa yang mati masih tetap melakukan ghibah, belum taubat, bahwa awalu man yadkhulun nar, maka orang tersebut adalah orang yang pertama kali masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan baca Tahiyatul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.